Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak dengan saya ketemu dengan sopir bis Indonesia, alhamdulillah dari NTB, ya. Dengan Mas siapa Mas? Mas Adil. Mas Adil. Ya, Adil. Mas Adil. Ya, Fadil. Oh ya, Mas Fadil ya. Kalau di NTB-nya di mana Mas Fadil? Lombok saya, Pak. Oh Lombok. Lombok. Oh Lombok. Lombok mana tuh? Lombok Barat? Lombok Timur. Lombok Timur. Tepatnya di kota mana tuh? Selong. Apa? Selong. Solong. Selong. Ya. Oh iya, oke. Udah berapa lama di sini Mas Fadil? Ya, 4 tahun lah. 4 tahun. 4 tahun. Pertama ke sini langsung jadi sopir bis. Dia langsung. Langsung jadi sopir bis. Nah, untuk pertama kerja di sini jadi sopir, apa tuh persyaratannya? Ya, persyaratan harus bisa nyopir. Harusnya nyopir. Iya. Saya pikir harus bininya dua kan. Jadi syaratnya harus punya SIM. Ya, harus. Nah, itu ada Syarat tim jelas. uji nggak? Ya, ada. Hah? Ada tim Melalui- uji. berarti ya perusahaan juga yang uji ada, terus setelah itu mau bikin SIM juga Oh gitu. tes ya. SIM internasional ya? Enggak. SIM Indonesia? SIM Indonesia berlaku. SIM Saudi. Oh, SIM Saudi. Jadi si Mas harus bikin SIM dulu atuh. Ya, harus bikin SIM. Tapi kan rujukan SIM B2 umum itu kita ke kedutaan nanti Iya, diterjemahkan maksudnya bahwa apa? ini benar SIM-nya SIM besar gitu. SIM mobil besar. Harus punya SIM Iya. dulu, kita kan harus Oh, punya gitu. Kota ini. Langsung di perusahaan ini belum Ya. pernah Nggak pernah pindah-pindah. pindah-pindah. Si Mas Fadil orangnya tipe setia, ketinggalan. Iya. Itu kan di Indonesia mah posisi setir itu ada di kanan ya? Ya kanan. Apa langsung di sini ke kiri? Maksudnya Mas Fadil langsung bisa di sini? Ya, dulu nggak awal-awal. seminggu lah, 2 hari 3 hari lah. Di sana memang udah bisa nyetir Ya. di Indonesia. B2 ya? Ya. Sering ke Flores, Oh, Flores. Surabaya, Malang. Insyaallah. Udah Pak, udah. Ayo, kon kalem ya tuh Mas Fadil. Di sini Mas Fadil katanya kecepatan di sini sopir taksi edan-edan gitu ya. Maksudnya kecepatannya tinggi banget. Sampai 180 masih bisa sambil chatting WA. Emang iya Hah? sih, iya, memang iya. Asli nah tuh teh? Sekarang taksi begitu. Asli nah tuh. Bener. Tapi Itu- kalau langsung dilihat sama polisi sedang Hah? di jalanan dikejar dia, Dikejar. lain lagi cerita urusannya itu. Bener iya mah jokna nyoda-nyodana ke atas ke bawah. Ya. Ini juga melewati jalur kuning ini misalnya ada polisi kena kita yang sering. Oh, Jalur darurat ya? Ya ini kan jalur darurat. Nah, tergantung kita Di sini- lah, ya, polisi. di sini polisinya nggak bisa di-email. Hah? Nggak bisa di sini. Nggak bisa diselipin di bawah SIM gitu. Kecuali dia kita Hah? punya majikan atau sahabat bang Saudi punya teman ya di Oh, telepon iya. caranya. Jadi masih tetap ada toleransi ya. Mas Fadil, AC-nya bisa dikecilin. Nah, Sebentar Bu, kecepatannya agak tinggi cina ini. Ya, ya. Dari 19 sekarang jadi 24. Ya, ya, pantesan. udah dikurangin jadi posisi 24. Jaraknya kayak Jakarta Bandung ya. Ya 2 jam. Sebenarnya Taip ini dekat. Cuman di sana ada jalan nggak boleh bis sama truk. Cuma 20 menit. Iya muter nih kita. Kenapa tuh? Nggak lewat gunung nggak boleh. oh, berarti Ini kalau dia kan misalkan puncak ya kalau misalkan Seperti kita puncak. pakai mobil kecil bisa. lebih cepat berarti ya? Lebih 20 cepat. menitan ya? Tapi sebagian sih orang Saudi juga yang berlewat sana karena sering jadi kecelakaan. Oh jadi memang kecil jalannya memang bahaya gitu? Udah jalan 2 aja gini, 2 lane bolak balik.
Cuman nikung terus gini kan. Itu kayak di gunung. Mas Fadil, nggak apa-apa kita sambil ngobrol sambil nyetiran Mas Fadil. Ya, Ya nggak apa-apa gitu. ya apa-apa. Sambil ngopi. Oh iya. Ya ngopi sebenarnya, ngopi ngerokok. Oh iya. Teu naon nggak apa-apa asal ulah nu apal. Ke belakang lah mau. Kalau misalkan ngerokok, Di belakang deh. nggak bakalan cium di belakang. Asapnya asal ke samping aja Mas Fadil. Itu Mas Fadil dapat rokok tuh. Dapat dari mana? Beli tadi, Hah? beli. Ada yang jualan. Berapa real? Sampai 20. 20 real teh namun iya. 70. Oh, emang pasaran segitu ya? 10.000. Satu hari habis berapa bungkus tuh? Bungkus kadang. Kalau di daerah Karawang itu 120 ribuan ya. Pak, AC-nya bisa dikecilin sedikit. Udah. Udah, Barusan? kecilin AC. Dari 19 jadi 24. Kipasnya kali. Udah. Ini panas ya. Ini panas. Hah? Salah sini. Ntar dingin gitu kan. Ya. Takut dimatiin panas gitu. Ya. Sabar. Ya, biarin aja gugu itu ya, biarkan aja ikuti kahayang mereka. Biar kita nggak pusing lah gitu. Nanti paling dia teriak panas, dingin, panasin, gitu aja. Enggak, gini saya mau nanyain, itu kan satu ya. Jadi persyaratan untuk jadi dripper di sini itu kan harus butuh pengecekan kemampuan ya. Ya, Tentunya ada. dimanapun juga seperti itu kan, Mas Ya. Fadil ya. Ya, nanti ada tim pengujinya dari mana? Dari Indonesia juga ada sampai di sini. Di sini 2 tahap di sini. 2 tahap pengujian. Ya, pertama pas kita datang kita pengujian oleh pihak perusahaan. Setelah itu baru kita dibawa ke polisi bikin SIM. Nah, diuji lagi di situ. Berapa tuh biayanya untuk bikin Nah, SIM? itu biaya dari perusahaan semua ya. Perusahaan yang handle dulu. Sekitar 2 jutaan lah, Bang. Nanti motong gaji. Enggak. Enggak dipotong. Enggak dipotong. Nah, Mas Fadil ini buat ceritanya kan ini apa YouTuber ya. Ya. Ya kalau misalkan ada teman-teman dari Indonesia yang pengen kerja di sini, Oh iya. jadi sopir misalnya, itu tahapan awalnya kita kemana dulu? Oh, melalui Apa udah ada agensi khusus untuk Iya, ada. tempatkan untuk sopir, ada. untuk asisten rumah tangga atau apa gitu? Ada Pak di perusahaan yang Kalau solar ini di Mas Jakarta. Fadil sendiri dulu awalnya itu gimana gitu ngelamarnya? Dulu Lewat PT Pak di Jakarta itu. memang untuk driver gitu? Iya, khusus driver, ada pengrekrutan. Saat itu saya kebetulan ada teman di sini, referensi saya kan. Dia bilang, "Pak, kalau mau sopir silahkan datang." Lagi butuh gitu? Ya, itu di mana? Langsung dia minta tahu dari perusahaan. Nanti saya perusahaan di sini mau ke PT mana di Indonesia? Nah, dikasih tahu lah. Udah dikasih tahu, nah langsung saya Langsung lamar ke Ya. PT-nya. telepon, kasih alamat, saya datang ke sini. Nah, terus untuk awal-awal yang harus disiapin, misalkan orang-orang teman-teman kita di Indonesia yang mau kerja di sini harus disiapin awal tuh apa dulu? Ya, tetap persyaratan kayak KTP, KK, surat izin dari istri. Jelas SIM lah ya. Ya, SIM. Bagi yang punya istri, Mas, bagi yang punya istri, Mas. Ya. Surat izin dari Ya, istri itu kalau nggak ada istri juga keluarga dia minta. Iya, iya. keluarga. Nah, maksudnya surat izin tuh surat izin aku punya istri lagi di sini. Iya. Oh, gimana? Surat izin dari istri ya. Iya, surat izin Ya. dari istri. Karena Ya. memang kerjanya jauh dari keluarga ya. Iya. Mas, perihal masalah ini hubungan dengan dripper gitu ya, hubungan dengan ini kan kita sama-sama sopir juga gitu ya. Iya. Itu resiko di sini untuk yang paling apa kan, kalau di Indonesia mah denger nyopir di sini tuh cukup ngeri juga. Kalau ada kecelakaan kita jadinya suka ada tuntutan apa gimana, cukup berat atau gimana tuh. Masalahnya seperti kalau nabrak kita akhirnya Ya. gimana gitu. Apa? Oh, itulah fungsi dari asuransi itu. Dulu memang ada cerita begitu Pak kan. Hmm?
Dulu kita nabrak mati, dibunuh katanya dulu kan. Oh iya, betul. Nah sekarang itu nggak ada. Nggak ada. Nah, udah tanggung jawab asuransi perusahaan itu. Oh, itu. Jadi Makanya kita harus legal gitu, jangan ilegal. oh, Kalau jadi- ilegal itu lain urusan. Oh. Jadi, artinya harus resmi, Mas ya. Ya, tapi tergantung perusahaan sih, kalau dia berani tanggung jawab menerima supir ilegal, berarti dia sudah berani. Gitu. Oh, gitu. Ya. Kan panas ya Pak ya, udah mulai Iya. panas kan? Iya. Dikecilin tadi itu. Iya. Antepkeun heula Mas lah. Tadi kan teriak lagi. Ya. Panas. Iya. Paling tutupin ini aja Mas nih. Hah? Tutupin ini aja. Nah, Oh, waduh kumpul tarik. Otomatis Iya. ya. nah ini brother kalau bis kelas internasional begini untuk Otomatis. main dudut wae gitu. Itu main beton. Main beton. Ini Mas Henry, ini Ya. sopirnya kayak lepas tangan ya. Soalnya kalau di Indonesia kan pasti di Harus kanan ya. sebelah sini. Jadi Iya, iya. berapa lama itu ininya adaptasi setir kanan ke kiri? 3 hari lah, seminggu lah Pak. Hah? Seminggu lah. Seminggu. Nggak ada beda, cuma tangan aja sebenarnya yang berbeda itu. Hah? Tangan kanan yang berbeda ya. Kalau kaki sama spare tuh sama. Sama. Ya. Tangan aja yang agak Nah, kaku. mantap itu. Mas, kalau masalah bahasa komunikasi, Mas Wah. bisa Nah, berapa bisa bahasa berapa Arab lama dulu. tuh? Nggak harus bahasa Arab, nggak. Pas baru datang dulu. Nggak harus itu. Maksudnya nggak harus bahasa Arab gimana, Mas? Kan komunikasi. Maksudnya persyaratan bahasanya itu nggak ada. Perisar itu rekrut sopir Indonesia itu karena udah tahu orang Indonesia itu cepat bisa bahasa. Cepat bisa bahasa. Ya, karena lidahnya dari kecil katanya mengaji gitu. Oh, gitu Mas ya. Ya. Jadi Mas juga udah bisa ngaji dari sana. Ya, maksudnya tidak terlalu inilah cepat dan ngerti. Oh, gitu. Nah, kalau lain dengan hal yang Pak Ustadz di sini kan sekolah dia. Dia udah kuasai bahasa, makanya diterima sama Ya. travel-travel. Mas berapa lama bisa komunikasi dengan ya bisa ada komunikasi lah gitu. Ya. Pokoknya tergantung ramah kita, kedekatan kita dengan seorang orang Saudi. Oh, gitu. Makin kita pendiam, jangan harap bisa cepat. Oh, Jadi harus ramah, modal harus ramah. supel gitu Mas Ya ya. harus kita yang duluan bertanya. Oh, gitu. Nggak ngerti aja, dengar aja. Nanti kan bukan satu orang di tempat kita. Oh apa nanti kayak ini gitu. Jadi lama-lama ngerti. Bener Mas. Jadi kalau istilah bahasa Bandung mah kudu bodo alewo Mas. Ya. Sih kan dengar oke pokoknya gitu Mas. Jadi dengerin ngomong aja gitu. Jadi tentang SIM udah tadi, tentang perjalanan yang memang menurut orang awam sopir di peraturan di sini kejam itu udah kejawab ya, artinya Ya. itu hoak atau itu memang Misalnya itu yang saya alami. Hah? Itu yang saya alami. Oh iya. Kejam atau enggak gitu peraturan di sini? Memang ya agak kejam sih, ketat. Ketat ya. Ketat. Kejam ya. Kalau kejam sih enggak ketat. Ketat gitu. Disiplin lah. Bisa dicabut SIM-nya kalau pelanggar. Ya cabut cuma dipoto, bayarnya nanti. Apapun pelanggaran kamu, Oh, cuma dia didenda. foto itu aja. Lain hal kita kan Nabrak. berurusan dengan hukum ya itu bisa ditahan. Jadi kalau melanggar rambu lalu lintas itu dengan otomatis ada bukti pelanggaran atau Ya. manual gitu Mas? Enggak, otomatis lewat digital dia. Misalnya mobil ini kan dimasukin nomor ID saya. Oh iya. Pas karena 10 menit datang SMS lewat nomor itu. Oh, iya. Nomor itu juga sidik jari saya soalnya. Oh gitu. Iya. Jadi nanti pas nanti dendaannya dibayar pas perpanjangan. Ya tergantung kita. Mau cepat bayar lebih bagus. Nanti kalau mau sekarang mau pulang,
ada utang-utang yang belum dilunasi itu nggak bisa imigrasi. Oh, Nggak bisa. gitu. Bayar Itu dulu utangmu katanya. itu sifatnya pribadi Mas ya? Ya pribadi, tergantung perjanjian sama perusahaan. Sana tapi perusahaan nggak mau dia karena saya terima kamu karena kamu bisa sopir, kamu sudah bisa dapat bikin SIM, tahu aturan, kenapa kamu langgar katanya? Gitu. Itu alasan kuatnya perusahaan. Apalagi ini perusahaan besar Mas ya. Iya. Perusahaan besar mah segala sesuatunya tuh harus tertib. Kayak gini itu satu bis pegangan satu orang ya. Dia satu orang, nggak pakai dua. Nah tapi udah ada rencana ini Haji ini akan harus sopir itu apa dua ya menghindari kecelakaan. Tapi salah pikir sih sebenarnya pemerintah. Kenapa nggak ngatur sopir, nggak ngatur jadwal? Mau dua sopir kalau jadwalnya nggak tentu ya bisa aja. Sekarang satu mobil satu orang pegang. Satu orang. Maksud saya berarti kan mobil ini tanggung jawabnya Mas sendiri gitu. Iya, iya. Mau dibenerin, mau diganti oli, mau ban Mas yang tahu berarti kan ya. Iya, iya. Jadi kalau ada pelanggaran lalu lintas itu mah langsung sistemnya digital di sini Mas ya. Langsung SMS, 10 menit datang SMS. Hmm. Kalau di kita di Indonesia udah berlaku itu belum Mas Henry? Masih pakai surat. Surat. Di sini kan. Ya, tilang itu juga baru di Jakarta, di Bandung udah ada kameranya. Tapi Maaf, misalkan kita ngelanggar, misalkan nggak pakai sabuk ya di foto Ya, tuh. ya, ya. hmm, Masih pakai surat. Nanti surat itu datangnya pas seminggu atau 2 minggu kemudian baru datang suratnya. Itu pun kalau misalkan data kendaraan kita udah sesuai, maksudnya udah sesuai dengan misalkan saya beli mobil Pak Haji ya, hmm, itu kan mobil STNK-nya masih Pak Haji gitu. hmm, Begitu difoto kena tilang itu surat datangnya ke Pak Haji bukan ke saya, hmm. karena data mobil masih datanya Pak Haji. Oh, rugi Ya, itu. ya, ya. Makanya kalau di sini kan Jual setiap dan mobil mobil udah itu. dicocokkan dengan ID driver masing-masing kan, makanya langsung kena tilang langsung masuk ke driver. Nah kalau di Indonesia belum, masih ya kalau mobil masih atas nama Pak Haji ya datangnya ke Pak Haji gitu, si surat tilang ya. Cuma kendalanya nanti kalau misalkan itu nggak dibayar pas mau perpanjangan STNK blokir, nggak bisa, ini ada tilang gitu. hmm. Harus dibayar. Masih semi digital ya kalau di Indonesia. Ini jalan lebarnya berapa meter Mas Fadil? 30-an ya dia. Hah? Ini sebelah berapa meter? Ada 15? 30-an. Hah? 30-an kayaknya dua ini. Kamu 2, 30. Tiga kayaknya. Ya. Ini mau mobilnya juga mobil Amerikananya. Soalnya jalurnya jalannya benar-benar Ini kan jalur ke Riyadh, ya, jalur Hah? logistik ini. Dia jalur ke Riyadh ini, ke jalur ibu kotanya. oh jalur antar negara. Ya. Antar ini provinsi Nah, ya. antar kota. Kayak kita mau ke Jakarta sekarang. Antar provinsi ya. Kemarin Mas Fadil waktu corona sopir di mobil pariwisata itu gimana tuh nasibnya? Nganggur saya 2 tahun Pak. Nganggur? Ya 2 tahun corona. Saya cari pekerjaan di perumahan, antar anak sekolah, Oh antar anak sekolah. anak sekolah. Kan orang-orang anak sekolah juga nggak pada sekolah. Nah waktu itu kan mulai sekolah pas Hah? setelah ada pembukaan lockdown itu. Hah? Sopir pribadi lah ya. Ya setir pribadi, Masih siram bunga, kebun. ya nyapu lama. Nyiram bunga kumah Henry mana batu disiram. Iya, satu lagi yang mau ditanyain. Ini masuknya jalan tol ya? Iya jalan tol ini cuman nggak berbayar. Iya. Apa di Indonesia bayar, di sini enggak? Enggak. Ini jalan tol, Iya jalan tol ini. nggak boleh motor masuk sini kan? Iya. Nah, terus kenapa di Mekah nggak ada motor?
Oh, karena apa ya? Kurang Enggak. suka sih. Nggak boleh. Apa Bukan karena nggak boleh, orangnya bukan. aja yang nggak mau gitu panas. gitu. Orangnya. Hah? Karena panas. Ya panas. Motor ada cuman 1-2 kali ya. Ada, tapi kalau di kayak di Jeddah itu kan motor-motor sport itu dia kayak Jeep itu. Oh, motor-motor Nah, itu. terus Harley banyak. Oh. Pas kalau Jeddah mah termasuknya ini ya, Bebas di sana. bebas ya. Ya di sana, jadi tanah haram, bisa dibilang tanah halal, semua bisa di sana. Hmm. Ya kemarin saya ke sana tuh di mall Repsi. Oh, kemarin Bapak yang belanja ke sana? Iya. Ya. Iya. Oh ya, kemarin telepon Pak Ustadznya. Yang minta ini. Ya, tapi 4 orang kan? Iya. Kemana Kang Henry? Saya waktu itu ke Ngajari. sebenarnya kalau nganggur kemarin nggak apa-apa Ke Jeddah. pakai bis juga. Oh kan ngajari kemarin ke Jeddah ke Repsi Mall. Red Sea. Oh, Masuk ke situ teh ya dilepas kan? nggak ada yang pakai kerudung ya. Nggak ada. 50 lah. Iya Ada, kan itu di waktu di bandara juga kayak gitu. Jadi pakainya kan pakai gamis. Ya gamis. Ya, gamis cuma gamisnya tuh kebuka. Ya. Ya belas gini kan. Kayak Batman gitu kan, Iya. Superman gitu, kayak sayap gitu. Iya. Jadi kebuka gamisnya tuh. Pakai celana. Aduh, Pakai kerudung, rambut merah. ketinggalan informasi ya. Apalagi di sana ada pandai kan khusus dijaga, tapi itu syaratnya kita masuk di sana kita harus sewa villa. Oh. Nah di sana itu bareng mandi, pakai BH aja pakai gitu. Tapi jangan dilihat, pakai kacamata. Oh, dilihat Nah, tetap kalau dilihat denda. bisa, ya bisa di alasan kenapa kamu lihat saya. Gitu. Karena saya suka lihat kamu. Karena kamu bagus gitu. Ah, nggak suka nggak mungkin dilihat. Dan saya merasa aneh dengan itu. Puasa aja cuek dia makan minum ngerokok. Oh, Kita iya. aja yang ribut sebenarnya. Oh berarti itu kan. Oh, di Jeddah itu bukan orang muslim. ada yang banyak, sebagian nunggu buka puasa, sebagian yang datang makan ngerokok. Bukan orang Muslim kali ya? Bukan, nggak tahu. Wah. Orang Saudi sendiri, bukan orang luar itu. Katanya kan kurang sehat gitu aja. Oh ya. Nggak mampu, kurang sehat. Alhamdulillah kemarin juga saya cuma 3 yang bisa. Itu nggak kuat saya. 3. Apanya mas? Puasa saya batal 3. 3 bulan? 3 hari. Kemarin kan pas di Jeddah itu kan banyak yang nggak pakai masker itu. Dalam hati saya tuh orang harusnya memang harusnya dicadar gitu. Kenapa? Ya mungkin tidak Karena semua. memang cantiknya itu membahayakan. Tidak semua Lain dong Arab itu benar beda, benar orang. Ya. Beda Arab. Arab. Bedanya Arab apa tuh dia? Arab gundul? Kayak apa ya? Ya Memang menggoda ya. beda lah. Menggoda pokoknya. Kan pakai baju mobil harus gini gitu. Pusing ya. Tapi jarang mandi orang. Itu seperti di negara kita aja mungkin Pak, kayak ini. tapi jarang mandi orang sini. Hah? Jarang mandi perempuan. Perempuannya. Ah, so, Tahu cahaya. kayak tahu aja. Emang Jarang mandi. pernah ditanya gitu? Kadang seminggu Hah? sekali, itu seminggu sekali langsung ke salon dia orang sini. Udah kotor. Tapi sekarang kurang keringat orang sini. Gak pernah keringat gimana? Jarang, Panas. Jarang keringat, perhatikan deh orang sini. Nanti saya ajak ke kebun itu ya. Ini tempat biasanya orang Saudi ya. Ke parfum ya. Ke parfum. Ini jarang orang ke sana. Ini Oh. campur sama orang Saudi nanti di sana. Ini sekarang. Ya, nanti. Mas Badil selama jadi driver di sini selama berapa tahun? 4 tahun ya? Ya 4 tahun. Pernah mengalami kasus yang ini enggak? Masih apa-apa. Kasus ya punya masalah apa gitu? Masalah driver. Alhamdulillah. Kalau teman? Nggak tahu juga sih. Oh ya. Kalau di sini misalkan hubungan antar sopir atau toleransi atau gimana, budaya saling bantunya gimana? Ada. Hah? Ada. Tapi saya di sini masih teman-teman itu membantu lihat daerah gitu kalau saya menurut Oh saya. ya. Jadi Belum tahu terlalu jauh nih. oh ya. Jadi kita masih kedaerahan Masih sesama daerah-daerah. Indonesia gitu. Di
mana gitu. Udah nanya di Indonesia udah. Saya paling nggak suka ditanya Indonesianya yang mana. Oh, ya. Saya nggak suka. Oh gitu. Cukup bilang Indonesia udah. Indonesia. Ya. Ya. Sama-sama saya sopir lah gitu kan. Oh gitu. Dia bilang dari mana? Saya mau kontak-kontakan. Ya itu nggak jelas. Jadi nggak boleh. sesama Indonesia itu saling bantu ya. Ya saling bantu. Cukup Ya. kita Indonesia udah. Tapi katanya itu kalau kita itu cukup saingan sama untuk bidang pekerjaan sopir itu katanya sama Bangladesh, betul? tidak. Ya maksudnya saingan untuk pekerjaannya Enggak. bukan Berapa? India, Ini orang apa? Pakistan. Pakistan, Tapi enggak jauh Indonesia itu. orang Jauh sini. lebih pakai Indonesia. Enggak ada pokoknya yang kata orang sini sih, bukan kata saya. Orang Indonesia, Orang Saudi sendiri. oh ya, yang terbaik lah ya. Ya. Makanya kalau Indonesia juga jarang diperiksa karena jarang buat kasus hal-hal yang Oh di itu luar. masalahnya. Ya, yang Baik ya. Ya. Nah kalau Filipina, kadang Pakistan selalu sering diperiksa. Nah, sering ini macam-macam lah. Kalau- Kalau obat apa? Kalau di sini istilah SIM-nya gimana tuh, kan kalau di sana mah SIM A, SIM B, B1, B2. termasuk SIM B2 di sini. B2. B2. Ya SIM Isti- B2. namanya istilahnya sama juga. Sama. Haplah namanya. Haplah. Kabir namanya. Artinya bis besar gitu. Oh, Ada kabir. bis besar, bis kecil. Terus ada kayak SIM bebas angkutan, kayak kita B2 umum. Agal tegil namanya atau umumi gitu, umum gitu. Semua kendaraan bisa dibawa. Kecuali pesawat dan kereta api. Di sini. Kayak ini nih. Hmm. Ya. Mas Badi sendiri. Ya, Udah umum Mas Badi. umum. Oh iya, B2 umum. Ya, B2 umum. Udah bisa semua berarti ya. Ya. Enggak harus. Kan ada Ya. ada Udah B. bisa semua keluar. Ya harus bisa bawa semua. Bisa pokoknya umum itu umum. Ya, maksudnya si Mas Padil sekarang udah bisa dipakai bawa mobil itu juga bisa. Bisa, enggak bisa saya itu. Udah bisa. Trailer. Bis ke bawah saya. Oh, udah bisa bawa. Itu mah Mau trailer. lihat monyet nggak, Bu? Bu? Ah, di sini. Mau lihat monyet nggak? Hah? Enggak berhenti di sini kalau ada. Nggak usah lah. Nih, masukin aja tuh. Bosan ini. Nggak usah. Monyet. Kemarin ke Gua Hiro lihat monyet terus. Saya selalu tanya sih, Paling juga ada di ini bosnya ini, ponakannya bosnya tanya. Mas, aku mau tanya tuh, mobil-mobil kayak gini kan mobil-mobil pribadi itu, mobil kecil tuh paling banyak dari mana tuh? Dari apa, Eropa, Jepang atau mana? Jepang sekarang yang mau saya Jepang. Yang mau saya Jepang. Dulu Eropa, Amerika dulu, sekarang kurang setelah minyak mahal. Hah? Banyak pindah ke Hyundai. Setelah minyak mahal. Ya setelah bensin mahal banyak pindah ke Hyundai. Sejak kapan itu minyak mahal? Kita 2000 berapa? Kita sudah mahal di sini tuh. Bukankah di sini produsen minyak? Sama harga minyak kita. Hah? Sama harga minyak. Kalau di sana kita kan berapa? Pertalite kan di berapa ya? 7.000 sekian lah. Ya 7.000 ya. Di sini 2 real. Coba berapa? 2 real. 8.000. 8.000-an. Beda dikit. Ya beda banyak sih. 7.600. Berarti mahal di sini malah. Iya mahalan di sini. Tapi di sini setelah dinaikin harga minyak memang ada kemajuan kayak bangunan itu. Oh gitu. Ya. Setelah banyak aturan, tilang-tilangan, semakin banyak jalan gitu di sini. Terus Mas, kalau supir di sini dapat terima apa, zakat, infak, sodako dari perusahaan atau dari itu? Nggak ada. Nggak ada? Malah kita juga dimintain zakat di sini. Oh gitu. Iya sama pemerintah. Nggak mau lewat apa, nggak tahu. Katanya Tapi udah dipotong aja sama perusahaan. katanya karyawan di sini dapat zakat katanya. Ada sebagian Dari secara perusahaan langsung, ya? secara langsung. Oh.
usaha cash, ada yang dikasih 500, ada yang kasih. Tapi itu tidak sifatnya umum ya, Nggak semuanya. hanya khusus gitu. Ini khusus bagi dia yang karena orang sini Pak, dia kira kita ini mampu. Nah, jadi pandangan dia itu orang miskin sama tidak mampu itu beda. Oh gitu. Ya orang sini. Jadi Kita nyangka ini udah mampu, apalagi dilihat miskin, jangan harap dilihat miskin. Udah nggak mampu, jangan harap Pak ya. Dilihat miskin. Jadi dia lihat, oh ini nggak mampu. Masakil namanya. Ya. Ini masakil, ini Masakil. miskin. Gitu. Oh iya. Mungkin dari roman muka mungkin Mas. Wah ini sih Mas udah mampu, makanya beda-beda. Iya sih Mas Padil gini gimana dikatain miskin, makanya ceria gini. Tapi lebih layak ceria di sini daripada harus diam orang sini. Oh iya Kenapa makanya. orang sini bener nggak suka orang sini. Lebih baik dibohongi orang sini tuh. Oh Lebih baik kita main bohong, main agak gimana gitu. Nah, di sini tuh monyetnya gede-gede. Mana? Babon di sini tuh Oh. di buah hiro. Kasihan saya, pantatnya itu merah-merah sama batu itu. oh itu. Bukan karena dari lahir itu, karena faktor alam itu. Tapi memang nggak ada masalah ya dengan pantat dia. Ya mungkin semakin Semakin menebal, dia menebal gitu. Oh semakin nebak semakin kuat ya. Gede monyet serem lagi. Oke, Mas Padil, kita closing aja. Terima Ya, kasih ya. atas Ya, sama-sama, pembicaranya Pak, ya. Ya. Selalu Pak ya. Oke, terima kasih Mas Padil. Mas Padil, nomor teleponnya berapa? Jangan di situ. Oh iya. Ya nanti aja ya. Bagi yang Nanti mau japri aja. Oke. Transportasi Ya, terima kasih Mas Henry. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nama channelnya?